Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian, mengenal Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan tema yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan urutannya, yaitu bab tentang as-sabr, bab tentang kesabaran. Riyadhus Shalihin, kitabnya Riyadhus Shalihin. Sabar adalah sikap di mana seseorang itu menerima dengan keridhaan atas segala apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar merupakan amalul qalbi, amalan hati. Sabar itu adalah perbuatan hati dan memiliki pahala yang tidak terbatas. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan pahalanya tanpa batas. Sabar terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sabar ketika melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga adalah sabar ketika kita ditimpa oleh musibah. Yang pertama, sabar ketika melaksanakan perintah Allah, karena kewajiban dan ketaatan itu merupakan hal yang tanda petik ya, tidak dihasrati atau disyahwati oleh jiwa kita. Makanya dalam sebuah hadis, al-jannatu hufat bil makarih, surga itu dipenuhi oleh hal-hal yang tidak disukai. Wa hufatin naru bil maladzat, adapun neraka ditarik atau dikelilingi oleh al-malazat, sesuatu yang laziz. Nu pika ngeunaheun, pika enakeun, eta neraka. Lebih mahal. Ini lebih mahal tentunya. Di dalam hadis lain, ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia adalah penjaranya orang-orang beriman. Wa jannatul kafirin, dan surga itu adalah nerakanya orang-orang beriman. Dan surganya dunia. Kaca ngopi itu. Jadi candi kopian teh sakit. Terus kuih bae. Terus makan. Di pasien adalah ya oksigen. Sesungguhnya dunia itu adalah surganya orang-orang kafir dan penjaranya orang-orang beriman. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Itu semua hadis-hadisnya sahih. Sabar yang pertama, sabar ketika melaksanakan kewajiban atau perintah Allah, itu memang nyata. Yang paling sederhana, sabar ketika memenuhi panggilan Allah ke masjid. Itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Sabar melangkahnya, sabar berwudunya, sabar meninggalkan kesenangannya. Harus sabar.
seperti sholat subuh saja sekarang itu kan lagi dingin, lagi enak-enak tidur, lagi selimutan, ini harus ke masjid. Nah itu membutuhkan kesabaran. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan maksiat itu juga butuh sabar. Orang lain berpoya-poya, orang lain bersenang-senang, orang lain party, orang lain segala macam lah dengan maksiatnya. Kita bersabar ketika meninggalkan maksiat tersebut. Itu perlu kesabaran. Orang lain berinteraksi dengan riba, bertransaksi dengan riba, kita tidak, itu sabar luar biasa. Orang lain minum khamr, kita tidak, itu perlu kesabaran. Dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga, sabar ketika ditimpa oleh musibah dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan takdir, ada sebuah ayat yang ini kalau kita boleh katakan renungan lebih dalam. Ternyata takdir itu bisa dirubah oleh Allah Ta'ala. Di dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yamhullahu ma yasha' wa yaqdir wa yuthbit, yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus takdir dan menetapkannya, dan padanya lah umul kitab. Penjelasan terbaik dari ayat ini adalah penjelasan dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Allah menghapus takdirnya dan menetapkannya. Jadi ada yang dihapus, ada yang ditetapkan. Saya nggak bawa HP. Kata kuncinya umul kitab. Yamhu, Allah hapus, Allah mayasya, Allah hapus sekehendaknya, wa yusbit, dan Allah tetapkan sekehendaknya, dan padanya lah umul kitab. Kata Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu, inna lillahi kitaban, sesungguhnya takdir Allah itu ada dua catatan, ada dua takdir, ada dua kitab. Kitaban, dua kitab. Kitabun fi lauhil mahfuz wa kitabun fi sama'id dunya. Kitabun fi lauhil mahfuz, adapun catatan takdir yang di lauhil mahfuz itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Wa kitabun fis sama'id dunya, adapun kitab takdir yang ada di langit dunia berubah-ubah. Misalnya seseorang ada yang ditakdirkan meninggal hari ini, kemudian dia silaturahim, maka itu bisa ditangguhkan kematiannya. Sesuai dengan hadis, barang siapa yang melakukan silaturahim, maka Allah akan panjangkan umurnya. Bisa jadi ada orang yang ditakdirkan hari ini miskin, dalam arti tidak dapat apa-apa hari ini, tetapi dia melakukan, contoh misalnya tahajud, atau contoh misalnya sedekah dari yang dia bisa, itu takdir miskinnya hari itu dihapus, diganti dengan takdir mampu. Itu penafsiran terbaik dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala berkenaan dengan ayat itu. Itulah pentingnya kita menggali pemahaman dan penafsiran ayat dari generasinya para sahabat dan para tabi'in. Kalau diartikan oleh orang sekarang bisa kemana-mana itu pengertiannya. Dan ini tafsir terbaik yang saya dapatkan, bahwa Allah itu punya dua kitab takdir. Kitab pertama di Lauhul Mahfuz tidak pernah berubah, dan yang kedua kitab takdir
takdir di langit dunia itu berubah-ubah. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya itu berkenaan dengan takdir di langit dunia. Takdir seseorang hari ini musibah misalnya, kemudian dia berdoa, lalu Allah selamatkan dia dari musibah. Takdir hari ini dia terkena bencana alam, lalu dia bersedekah, maka Allah hindarkan dia dari bencana tersebut karena sedekah itu menolak bala. Inna shadaqat tadfa'ul bala, sesungguhnya sedekah itu menolak bala. Nah, itulah takdir yang dapat berubah-ubah. Maka rubahlah takdir Allah yang di langit dunia itu dengan doa dan ikhtiar. Dengan doa, sebagaimana hadis Nabi, la yaridul qada illa doa, tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Di dalam hadis lain, sesungguhnya doa dan takdir bergumul, berkelahi untuk sampai ke bumi. Mana yang duluan, doanya atau takdirnya? La yaridul qada illa doa, wa doa wa takdir yatanazzalan. Tidak ada yang dapat menolak atau merubah takdir kecuali doa, dan doa dengan takdir bergumul, bersaing untuk tiba duluan sampai di bumi. Lalu yang kedua, usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi seluruh takdir itu, bahkan kematian, bahkan amal, bahkan sengsara, bahkan bahagia, itu adalah takdir yang dapat dirubah. Di mana? Di kitab takdirnya Allah yang ada di langit dunia. Karena kita tidak pernah tahu takdir dan isi dari kitab takdir itu tidak pernah kita ketahui, maka banyak-banyaklah berdoa. Seriuslah berusaha. Itu dapat merubah takdir kita. Adapun yang dimaksud dengan la yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizzalam lil abid, itu takdir Allah yang di Lauhil Mahfuz. Itu tidak dapat berubah. Itu juga dikuatkan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat yang berkenaan dengan Lailatul Qadar. Allah ketika menjelaskan malam Lailatul Qadar, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam Qadar itu, malam Qadar itu malam takdir. Qadar juga bisa berarti malam mulia, malam kemuliaan. Tetapi kalau kita lihat para mufassirun, mereka lebih banyak membahas malam Qadar itu adalah malam ketetapan takdir. Yang dimaksud adalah takdir yang ada di pada kitab langit dunia itu. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam Qadar itu Allah rincikan, Allah detailkan takdir semesta dan takdir seluruh makhluknya di malam itu. Maka kita diperintahkan untuk banyak berdoa di malam Qadar. Di orang kalah sibuk mudik masalahnya. Mudik. Malam Qadar itu malam yang diduga paling kuat malam Qadar. Kita kan di perjalanan kadang-kadang lagi mudik. Atau lagi sibuk tawaf di Pasar Baru. Apa geus balanja baju teh di awal Ramadan. Tapi tetap badai Idul Fitri mah balanja deui. Eta modus ibu-ibu gitu. Atau aya mesa baju teh ayeuna me Ramadan teh kaganggu khusyuk fokus. Saminggu saat Ramadan geus balanja. Nah, hari mah 27 28 teh der teh ngajak deui mesa baju. Aya nu terbaru teh. Nu kamari mah teu indeui tah. Nah, itu modus ibu-ibu, jangan terperangkap. Modus ibu-ibu. Tetapi itu cara yang bagus.
komitmen saja. Kalau memang sebelum Ramadan kita belanja sudah, setelah Ramadan udah jangan lagi cari belanja. Fokuskan untuk ibadah itu waktu-waktu yang berbeda. Terutama Ashrul Awakhir, 10 malam terakhir. Terutama lagi layali al-witr, malam-malam witir, malam-malam ganjil. Yang diduga kuat itu adalah malam Qadar. Malam Qadar adalah malam di mana Allah mendetailkan seluruh takdir makhluknya. Saat kita berdoa, itu perubahan-perubahan itu dapat terjadi. Seluruh takdir. Bahkan kalau kita ditakdirkan hari tertentu, lalu kita melakukan asbab supaya kita tidak mati hari itu dapat terjadi. Dan di antara asbab kematian kita diundur adalah silaturahim. Kemudian doa dan lain-lain sebagainya. Nah, itu bagian dari kesabaran nomor 3, sabar ketika ditimpa oleh musibah. Nah, sebelum kita ditimpa musibah, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah agar takdir musibah itu jika ada, Allah merubahnya dengan takdir selamat. Jika ada takdir sakit dalam catatan takdir kita yang di langit, agar Allah merubahnya dengan takdir sehat. Jadi tidak boleh ada lagi orang yang beralasan dengan takdir kemudian dia menjas nasibnya bahwa ini sudah takdir. Kecuali jika sudah terjadi. Kalau sudah terjadi maka kita katakan qadarullah. Ya, sudah terjadi. Mau apa lagi? Tapi sebelum terjadi, di situ takdir dapat dirubah dengan ayat Allah Ta'ala, sesuai dengan ayat Allah Ta'ala, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah merubah, Allah menghapus takdirnya dan menetapkannya. Tidak ada yang dihapus, yang ditetapkan. Wa indahu umul kitab. Dan padanya lah takdir yang bilang yang di Lauhil Mahfuz. Ketemu aja ayatnya berapa? Belum. Ya. Ada yang dapat? Ar-Ra'd 29. Ar-Ra'd 29. Surat Ar-Ra'd 29. 39. Surat Ar-Ra'd 39. Yamhullahu ma yasha, Allah menghapus takdir yang dikehendakinya, wa yusbit, dan menetapkannya. Padanya lah umul kitab, takdir yang induk, yaitu di Lauhil Mahfuz. Apa doanya? Ya? Doanya apa? Doa maksudnya? Malam Qadar. Malam Qadar silahkan doa dipilih. Tapi yang dianjurkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita minta al-afu. Al-afu itu berbeda dengan maaf. Al-afu itu luar biasa. Ada banyak makna yang terkandung di dalam lafaz al-afu itu. Al-afu itu kita memohon kepada Allah diampuni dosanya, dihapus jejaknya, dibersihkan efek-efeknya. Itu makna dari al-afu. Kan kita biasa meminta ampunan. Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku. Itu sebuah ampunan. Tetapi kadang bisa jadi masih ada jejaknya. Bisa jadi akan diperhitungkan sebab dari dosa yang kita lakukan meskipun sudah diampuni. Kata para ulama, bisa jadi dosa yang dilakukan hari ini 40 tahun kemudian efek dosa itu masih mengenai kita. Bisa jadi. Kenapa iftitah sampai 3 kali kita minta diampuni, minta dibersihkan? Itu maknanya. Yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, kita minta dijauhkan dari dosa. Dijauhkan dari dosa. Yang kedua, Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqas sabul abyadu minan danas. Kita minta dibersihkan efek dari dosa itu. Yang pertama minta dijauhkan, artinya ya Allah jauhkanlah dariku potensi-potensi dosa. Jangan sampai ada asbab dosa yang menjadi lantaran kita berdosa, dijauhkan. Yang kedua, kalau sudah terlanjur dosa, ya Allah mohon dibersihkan, diampuni. Itu yang nakini itu.
Lalu yang ketiga, wagsilhu bil ma'i wasaji wal barad. Minta dicuci, minta dibersihkan. Jangan sampai ada efek dosa yang nanti masa depan akan kita alami. Itu penafsiran dari para ulama, maksudnya adalah dosa itu meskipun sudah diampuni, efek dan dampaknya dapat terjadi kepada kita. Nah, dengan iftitah kita minta satu, dijauhkan dari potensi dosa. Yang kedua, kalau terlanjur dosa dilakukan, kita minta diampuni. Yang ketiga, minta dibersihkan, dicuci dengan salju, dicuci dengan air bahtera, supaya dosa kita benar-benar hilang tanpa bekas, tanpa jejak. Kalau baca iftitah kita ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Ternyata efek dosa itu meskipun sudah diampuni, bekasnya masih ada. Contoh bekas itu begini, orang tuanya melakukan dosa besar, sudah tobat, tiba-tiba itu si dosa nular ke anaknya. Sudah diampuni orang tuanya, tapi nular ke anaknya. Tahun 2020 kita melakukan dosa kepada Allah, sudah tobat, sudah diampuni, sudah bersih. Tetapi 2020, 2030, 35 misalnya, itu efek dari dosa bisa terjadi. Makanya para ulama salaf kalau mereka tertimpa sesuatu kesulitan atau musibah, dia introspeksi, ini adalah dari dosaku 40 tahun yang lalu. Subhanallah. Para ulama salaf, para aulia, orang-orang salaf soleh dulu, kalau mereka tertimpa satu musibah, mereka mengatakan bahwa ini adalah efek dari dosaku puluhan tahun yang lalu. Masih ada. Maka dengan iftitah itu benar-benar dicabut, dibersihkan, dihilangkan bekasnya. Ulah aya bau-baunya sekalipun. Nah, itu salah satu makna dari doa iftitah yang sering kita baca di dalam sholat. Pernah kita jelaskan juga dalam kitab syarah makna sholat. Namun mungkin perlu diulang lagi, dibaca lagi. Nah, itu sabar. Ya. Tadi sudah banyak kita menjelaskan tentang sabar dari musibah, sabar dari kesulitan dan sebagainya. Yang terakhir adalah hukum sabar. Sabar itu hukumnya wajib. Sabar itu hukumnya wajib. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan tingkatkan kesabaran. Jadi ada isbiru, ada sobiru, itu beda dalam bahasa Arab. Kalau isbiru dari kata sobaro, yasbiru sobron. Tapi kalau sobiru itu sobaro, yusobiru musobaratan. Jadi ada sabar, ada musobarah. Musobarah wazannya mufa'alah, seperti muraqabah, mujahadah, munafasah. Itu bobotnya lebih berat, lebih besar, bobotnya lebih tinggi gitu. Itu namanya musawwarah. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada masdar fi'il yang dalam bentuk mufa'alah, itu artinya sangat, artinya benar-benar. Maka Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan bersabar lagi lebih. Isbiru wasabiru. Bahkan di ayat lain ditambahkan lagi warabitu, ditambah dengan ribat dan murabatah, kencangkan lagi. Berarti ada sabar kelas standar, ada sabar kelas tinggi. Ada sabar, ada musabar, ada murabatah. Nah, kita mah belum nyampe makom musawarah dan murabatah, ya minimal sabar biasa aja lah. Kalau Imam Ghazali dalam Tazkiyatul Nufus itu menjelaskannya sederhana. Orang itu dalam menghadapi atau mensikapi musibah ada 3 macam. Yang pertama sakit, ngarumas, kecewa, murugus zaman dulu. Kayak gitu.
Nah itu sakit. Di dalam ayat orang yang sakit, Allah sakit dia. Asqatallahu alaih, Allah akan sakit, Allah akan melakukan hal yang sama kepada orang itu. Bahkan Imam Ali mengatakan siapa yang sakit kepada ketentuan Allah itu benar-benar merugikannya. Karena sakitnya dia alami sakit dan menderitanya, lalu ketentuan Allah tetap berlaku. Orang yang berkusur kepada takdir akan terus berjalan, dia akan binasa dengan kekecewaannya. Dia akan hancur dengan seluruh sikap tidak terimanya. Itu sakit. Yang kedua, sabar. Dalam menghadapi musibah, ada orang sakit, ada orang sabar. Nah, kalau sabar ini dia menerima musibah, ketetapan dari Allah, meskipun hatinya itu ketir, tetapi dia tidak menunjukkan sikap murkusunu ataupun jamedut ataupun penolakan. Dia terima, meskipun hatinya bergemuruh tapi dia terima, meskipun hatinya getir tapi dia terima. Nah, itu kesabaran. Lalu yang ketiga yaitu sobron jamilah, atau dalam arti ridho. Orang ridho menyikapi musibah, dia dengan penuh senyuman. Yang dia pikirkan bukan musibahnya, tetapi siapa dia yang mengirim musibah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah yang mengirim musibah, jika Allah yang memberi musibah, maka aku ridho dan aku sabar. Jadi bagi orang seperti ini, musibah dan karunia tidak ada bedanya. Karena dia fokusnya kepada pemberinya, bukan kepada musibah atau karunia. Itu orang ridho. Nah, dalam ayat ini Allah memerintahkan orang beriman agar bersabar dan lebih bersabar lagi. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Ya, wahai orang beriman, bersabarlah dan tingkatkan lagi kesabaran. Jenis musibah yang bisa, atau ujian, ya, kita katakan ujian, yang dapat menimpa setiap manusia terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Dan kami akan uji kalian dengan sedikit ketakutan, sedikit rasa lapar, sedikit kurang harta, sedikit kehilangan jiwa, dan sedikit dari buah-buahan. Lalu beri kabarlah kepada orang-orang yang sabar. Jadi ujian kita dalam segala sesuatu itu sebenarnya syai'in, ya seberapa gitulah. Kami uji kalian dengan lam taukid, sungguh benar-benar kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, rasa kurang harta, kurang jiwa, kehilangannya, dan juga buah-buahan yang kurang. Dan beri kabar gembiralah orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Imam Jalaluddin Suyuti dan Imam Jalal Al-Mahali dalam kitab Tafsir Jalalain disebutkan bahwa lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu dibaca di setiap kali kita tertimpa kesulitan atau musibah apapun, bukan hanya kematian. Hilang dompet, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu hilang HP mah. Sekarang tuh HP lebih berat daripada yang lain. Kalau kita ketinggalan HP balik deh biasa. Tapi kalau istri ketinggalan agak apa? Jadi apa yang aku? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun musibahnya, besar atau kecil, ringan atau berat, kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan suatu hari pernah terjadi dialog antara Fudail bin Iyad
datang generasi Ibrahim bin Adham. Kemudian setelah itu Junaid al-Baghdadi. Itulah 3 orang punggawa ilmu suluk, ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu kebeningan dan kesucian hati. Nah, Fudail bin Iyad ini pernah mendengar seorang pemuda yang kehilangan sesuatu. Pemuda itu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Fudail bertanya, anak muda, tahukah kamu makna dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Lalu anak muda itu mengatakan bahwa kita semua adalah berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Lalu oleh Fudail bin Iyad dikatakan, itu belum sempurna. Maksud innalillahi itu adalah kita ini milik Allah. Bukan hanya kita berasal dari Allah, tapi kita ini milik Allah. Sepenuhnya kita ini milik Allah. Lalu beliau sampaikan perumpamaannya. Seperti seorang majikan punya sahaya, punya budak. Nah, posisi kita itu seperti budak sahaya dan Allah majikannya. Tahukah kamu jika ada seorang majikan mendapati budaknya dari pagi sampai sore pergi dari rumahnya, dari rumah majikannya, melayani orang lain, kira-kira si majikan apa sikapnya? Kecewa atas pengkhianatan si budak ini. Begitu juga Allah. Ketika dia dapati hambanya harusnya menyembah Allah, malah dia menyembah yang lain. Harusnya mengabdi kepada Allah, tapi dia mengabdi kepada yang lain. Harusnya dia berkhidmah kepada Allah, tapi khidmah kepada yang lain. Maka tentunya sang majikan akan murka kepada budaknya. Namun bedanya Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jika ada hambanya yang sudah tersesat jauh, lalu balik lagi, itu seperti seorang yang kehilangan gembalanya kemudian ditemukan lagi dan dia sangat gembira. Begitu juga Allah gembira ketika ada hambanya yang kembali kepadanya. Tetapi yang mengkhianatinya dengan kemusyrikan, mengkhianatinya dengan ibadah kepada selain Allah, maka Allah akan tetap murka sampai ia melakukan taubatan nasuha. Jika tidak melakukan taubatan nasuha, maka dia akan disiksa olehnya selama-lamanya di akhirat. Maka inti kehidupan itu adalah tauhid dan tidak syirik, nafyun wa isbat, la ilaha, tidak musyrik, illallah, dan hanya kepada Allah kita beribadah. Itu ujian kita dalam kehidupan. Jadi makna la innalillahi wa inna ilaihi raji'un harus dimaknai dengan segenap perasaan dalam jiwa kita. Kita semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan akan diambil atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya innalillahi itu kita berasal dari Allah. Karena bahasa Arab lafaz lam itu lil milki. Apa lil milki? Kepemilikan. Inna lillahi. Di kita diterjemahkan kita berasal dari Allah, itu keliru. Yang benar itu inna lillahi, kita milik Allah. Karena lam itu lam tamlik, lam kepemilikan, lam milkiyah namanya. Kita ini milik Allah, kita ini punya Allah, kita ini budaknya Allah, hambanya Allah, dan akan kembali kepada majikannya, kembali kepada Tuhannya, kembali kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan Ya, udah contohnya ya. Tadi kan dijelaskan ada yang tidak berubah, yang kita bilang mahfuz, kemudian yang di langit dunia. Pada akhirnya kan yang di langit dunia kan apakah turunan dari yang di lauhul mahfuz itu? Iya. Kalau iya berarti kan akhirnya berubah juga begitu. Satu itu. Yang kedua, perbedaan pemahaman mengenai takdir ini apa termasuk usul atau furu? Dan ulama berbeda, ada berapa perbedaan di kalangan ulama untuk menyikapi teori takdir ini? Saya akan jawab dengan analogi yang lain. Ketika Allah menetapkan sholat itu 50 kali, ketika Isra Mi'raj ya, itu Rasulullah SAW kan berdasarkan
minta keringanan kan, Ya. dari 50 kali Terus. terus sampai ke 5 kali. Lalu apa kata Allah Ta'ala? La yubadalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallamin lil abid. Aku tidak merubah takdirku, tetapi aku jadikan cara melaksanakannya dengan cara ringan, 5 kali saja. Gitu. Jadi takdir sholat kita masih 50 Pak, di Lauhul Mahfuz itu. Pahalanya masih 50, kewajibannya masih 50, dosanya masih 50 kalau ditinggalkan. Mizan timbangannya masih 50, hitungannya masih 50, dalam hitungan Allah masih 50. Jadi orang nanti akan dihisab, dimintai tanggung jawaban 50 kali sholat yang kau tinggalkan, 50 kali dosa yang kau tinggalkan. Tapi takdir di dunianya dirubah berdasarkan kebijakan Allah kepada Rasulullah dan umatnya. Waja'altu, dan aku jadikan untuk umatmu ringan saja melakukannya, cukup 5 kali. Berarti 1 kali sholat kita bernilai 10 kali. Dosanya 10 kali kalau ditinggalkan, pahalanya 10 kali kalau dilakukan, dan juga mizan serta catatan pertanggungjawabannya 10 kali di setiap sholat. Itu ada dalam Sahih Bukhari yang pernah kita bahas dulu tentang perintah sholat. Di situ ada keterangan Allah berfirman, la yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallamin lil abid. Aku tidak berubah hitungannya, aku tidak berubah catatannya. Wa ma ana bidzallamin lil abid, dan aku tidak menzalimi hamba siapapun dia. Jika ada yang diberi surga adalah dari kemurahannya, jika ada yang disiksa neraka itu bagian dari keadilannya. Kalau ada orang dimasukkan ke dalam surga, itu bagian dari kemurahannya. Yang baik diganjar baik. Jika ada orang yang masuk ke neraka atau siksanya, itu bagian dari keadilannya, karena dia telah melakukan sebuah pelanggaran, maka dihukum seadil-adilnya. Maka tidak akan ada pernah orang yang dihukum disiksa melebihi kadar pelanggarannya, sebiji zarah pun. Itu bagian dari keadilannya. Maka jadi jawabannya bahwa catatan Allah masih 50, namun pelaksanaannya cukup 5 kali. Apa keterangannya? Takhfifan wa rahmatan li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang apa? Bagja pisan gaduh Kanjeng Rasul. Selalu diusahakan yang termudah dan terbaik oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Bab sholat ukur 5 kali. Kudu nama 50 Pak. Pamit di lobi ke Rasulullah, diusahakan Rasulullah itu 50. Kemudian di setiap kali sholat dilipat gandakan 27. Itu artinya 27 itu kan diifan itu lipat kali, bukan pahala. Maksudnya bagi orang yang sudah istiqomah 10 tahun berjamaah di masjid, itu artinya dia lebih baik dari 270 tahun sholat sendiri di rumah. Bagi yang sudah istiqomah 20 tahun di masjid, maka itu setara dengan dia 540 tahun sholat di rumah. Itulah diantara keunggulan umat Rasulullah. Usianya pendek, amalannya ringan, tapi menyamai bahkan melampaui amalan orang-orang terdahulu. Nabi Nuh 1000 tahun, Nabi Adam 1000 tahun, Nabi yang lain ada yang 500, 600, 400, 100 dan sebagainya. Tapi umatku, kata Rasulullah, amar ummati ma baina sittin wa sab'in. Usia umatku itu antara 60 sampai 70. 1-2 yang diberi kelebihan. Mungkin lebih dari 70. Di antaranya adalah IPPN. Dokter Iman. Dokter Hemat. Pak dokter itu sudah melebihi dari 70 tahun yang kebiasaan umat Rasulullah SAW. Amar umati, umur usia umatku 60 sampai 70. Tetapi dengan usia yang maksimal 70, yang dikecualikan mungkin sedikit. Wa aqallu dalam hadis itu, wa qalilun minhum man yujawiz dzalik. Sedikit saja yang melampaui lebih dari 70. Karena di sini usia umatku 60 sampai 70, wa aqallu man yujawiz, dan sedikit saja elit yang melebihi itu. Melebihi 70, 1-2 berarti. Tetapi dengan usia yang pendek ini, di antara keutamaan umat Rasulullah SAW adalah dilipat gandakan ibadah-ibadah
Jadi ibadah kita menyamai ibadah orang-orang terdahulu yang ribuan tahun hidupnya dengan mengerjakan amalan yang tanda petik ringan. Sholat cukup 5 waktu, tapi itu dilipat gandakan 27. Jadi harus tertanam pada diri kita, kalau kita tidak sholat berjamaah sekali, itu ruginya 27 kali. Itu maksudnya. Sehari kita tidak jamaah di rumah, sehari kita tidak jamaah di masjid dan sholat di rumah, itu harus dibawa ini rasa ini, menyesalnya itu. Aduh rugi 27 poin berarti. Makanya hadisnya itu sab'an wa isri nanti 27 kali lipat. Sekali tidak berjamaah rasakan ruginya 27 kali, itu maksudnya, supaya kita ada perasaan. Satu hari tidak berjamaah itu berarti kita harus merasa rugi 27 hari kita tidak berjamaah. Serugi itu perasaan kita kalau kita meninggalkan satu jamaah. Nah itulah kemudian. Jadi yang dimaksud dengan takdir di Lauhil Mahfuz tidak berubah, yaitu ketetapannya masih. Dan takdir yang ada di langit dunia itu berubah-ubah berdasarkan ayat Allah yang Allahumma yasha, Allah hapus sesuai dengan kehendaknya, wa yusbit, dan Allah tetapkan sesuai kehendaknya. Wa indahu umul kitab, adapun umul kitabnya, induk takdir Lauhil Mahfuz tidak pernah berubah. Itu sudah di stempel 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan. Nah, jadi yang kita perlu kejar itu tuh buku takdir yang di langit dunia itu. Supaya jangan-jangan kita takdir mati hari ini, tapi kita berdoa, kita silaturahim, kita sedekah, digeser matinya besok. Atau digeser minggu depan, digeser tahun depan, digeser beberapa tahun lagi. Itu penjelasan dari Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Dan saya memilih ini penjelasan takdir yang terbaik menurut saya. Sinkron dengan peran usaha manusia, sinkron dengan doa manusia yang dapat merubah takdir. Jangan sampai kita terjerumus kepada konsep Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah itu bahwa kita adalah wayang dan Allah dalangnya, tidak punya peran apa-apa, kumaha Allah. Kumaha Allah. Mau tekan tertentu. Sholat tekan kumaha Allah. Nah, eta Jabariyah. Sampai mengatakan sholatnya kumaha Allah. Jabariyah. Ada lagi Qadariyah, Allah tidak punya peran apa-apa. Kumaha urang. Jadi Qadariyah mah kumaha urang, Jabariyah mah kumaha, tapi tanpa usaha, tanpa doa. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah main di tengah. Ahlus Sunnah wal Jamaah main di tengah. Kita mengimani bahwa seluruh takdir kita baik dan buruk ada pada catatannya, sudah Allah tetapkan. Tetapi kita juga mengimani bahwa Allah mewajibkan ikhtiar dan doa. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mengimani bahwa catatan takdir kita sudah ditetapkan sejak zaman 50.000 tahun sebelum diciptakan. Tetapi juga kita mengimani bahwa Allah mewajibkan ikhtiar dan doa dalam kehidupan kita. Jadi seimbang. Apa pemahaman ininya? Perantara dari itu? Pemahaman perantaranya adalah bahwa Allah punya 2 kitab catatan takdir. Kitab induk di Lauhil Mahfuz itu tidak berubah, dan kitab takdir langit dunia yang berubah-ubah sesuai dengan kehendak Allah, dan kita diwajibkan ikhtiar untuk mencari ketentuan yang terbaik dengan doa dan ikhtiar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Allah taala bisawab wa radhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.